Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Firmansyah. Divisinya tugas saya adalah menjelaskan suatu penelitian tentang analisis kelayakan investasi proyek pembangunan mesin high frekuensi untuk kapasitas produksi. Jadi ini adalah studi kasus di komprehensif pada home industri manufaktur komponen sandal UD Berkah Sidoarjo dan menganalisis parameter teknoekonomi untuk tradisi pengerjaan dari subkontraktor ke kapasitas mandiri dengan dosen pengampu Prof. Erni Puspanantasari Putri, STMT. Ini profil UD Berkah dan latar belakangnya. UD Berkah merupakan home industri manufaktur sandal bahan spon Eva dan Evelyn Finley Exit yang berlokasi di Wedoro, Sidoarjo, memproduksi alas sandal anak dan dewasa. Proses hot embossing tahap krusial pencetakan pola atau motif sablon pada sablon Eva menggunakan mesin high frekuensi. Keterbatasan aset perusahaan ini saat ini hanya mengoperasikan 3 unit mesin HF berkapasitas terbesar. Lonjakan permintaan pemulihan ekonomi pasca pandemi mendorong peningkatan pesat pesanan sandal dari berbagai kota mitra seperti Malang. Jadi analisisnya ini struktur jam kerja saat ini, beban operasional yang diterapkan di UD Berkah mengoptimalkan output aset yang ada dengan hari kerja 6 hari per minggu, jam kerja normal 10 jam per hari, dengan overtime lembur 2 jam per hari atau total 12 jam. Dan analisis defisit bulanan 2022, meskipun telah memaksimalkan overtime harian, data historis 2022 menunjukkan ketidakmampuan pengerjaan mandiri. Permintaan standar pelanggan 1000 kodi per minggu. Riwayat kekurangan bulanan berulang kali menyentuh rentang 22,3% hingga 35,2% dari kuota pesanan. Dan untuk beban pengeluaran pihak untuk menghindari pembatalan pesanan, keterbatasan kapasitas UD Berkah terpaksa melempar kekurangan pengerjaan ke subkontraktor. Dan biaya subkontraktor dikenakan tarif tinggi senilai 8.500 per kodi. Itu dampaknya pemborosan per kodi adalah 2.760. Kegagalan uji coba overtime, kerusakan fatal mesin uji coba operasional non-stop 7 hari kerja pada Desember 2022 mengakibatkan kerusakan mekanis parah akibat overheating. Dan ada penurunan kapasitas cacat, mesin dipaksa bekerja terus-menerus menghasilkan kualitas cetak buruk, dan kesimpulannya menambah jam kerja overtime terbukti merusak fisik dan menurunkan strategi pengerjaan yang efisien. Salah satunya solusi logis adalah menambah kapasitas pengerjaan dengan investasi pengadaan 1 unit mesin high frekuensi baru.
parameter investasi dan penentuan MARR atau MAR, spesifikasi dan asumsi modal, mesin high frekuensi baru dengan sistem hydraulic press, konsumsi daya minimum 500 watt, 5.000 watt, investasi awal 55 juta, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa 20 juta. Dengan itu, penentuan batas minimum MAR berdasarkan suku bunga Bank Indonesia ditambah faktor risiko internal, MAR sama dengan I ditambah CC tambah A. Dan selanjutnya adalah depresiasi garis lurus mesin baru. Perhitungan penyusutan linear, alokasi biaya depresiasi aset dihitung konstan setiap tahun menggunakan pendekatan metode straight line. Dengan hasil menunjukkan beban penyusutan operasional yang tetap Rp 7 juta per tahun hingga tahun ke-5, seperti pada tabel yang berada di sampingnya. Dan selanjutnya adalah analisis aliran arus kas dan NPV, Net Present Value. Dengan menggunakan basis tabel bunga diskret teoritis, jurnal dengan penyusuan arus kas per tahun, NPV sama dengan PV benefit dikurangi PV cost. Evaluasi NPV dengan total hasil Rp 47706026441 dan NPV lebih besar dari 0, artinya sangat layak. Dan analisis PP period payback period, evaluasi kecepatan pemulihan kas, kecepatan pengembalian dihitung berdasarkan akumulasi proses tahunan terhadap pengeluaran modal awal. Dan total PP-nya adalah 1 tahun 8 bulan, arus kasnya bersih tahun 1 129.213.000. Dan ini status keputusan. Waktu pengembalian nyata selama 1 tahun 8 bulan jauh lebih pendek dari target umur ekonomis mesin 5 tahun yang artinya layak. Dan ini adalah analisis PI dan nilai IRR, rangkuman kelayakan akhir dan rekomendasi keputusan akhir berdasarkan seluruh parameter evaluasi kelayakan finansial di atas investasi penambahan mesin high frekuensi baru senilai 55 juta di UD Berkah sangat direkomendasikan untuk segera dilaksanakan guna memotong biaya ketergantungan subkontraktor dan mengoptimalkan laba perusahaan secara signifikan. Baik, cukup presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.